Pernyataan bahwa ujlah yang sebenarnya adalah hujah hati adalah pernyataan tidak lengkap, bahkan keliru, baik dari sudut ilmiah atau kitabiah, jika dipakai untuk menolak ujlah fisik. Pertanyaannya, wah Kang, kalau ujlah fisik gimana? Masa 2 miliar umat Islam di gunung semua? Jawabannya gimana teman? Yang sederhana. Yang sederhana atau menohok? Jawabannya gimana? Saya tertarik dengan pertemuan pada saat ada tamu kita dari Malaysia. Beliau berbicara ketika saya sedang ke belakang, sedang diskusi ya. Rupanya sedang menjelaskan, seorang ustadz ini sedang menjelaskan kepada Ustaz Faisal dan dokter ini bahwa tidak benar ujlah fisik itu, yang penting ujlah hati katanya. Nah saya tahu sudah setengah jalan di sana, masih ada sisa-sisa lah yang saya dengarkan. Saya tadinya ingin langsung mematahkan. Kenapa? Karena sisa-sisa 15 menitan dia menjelaskan, tidak ada satu pun dalil yang keluar. Cuma analisa dia saja. Saya kadang-kadang menyedihkan, padahal dia master itu agama ya. Tidak ada satu pun dalil. Ingin kan Ustaz Faisal mengatakan ingin ujlah gitu ya. Kesini seperti itu. Dia berusaha untuk menjelaskan bahwa ujlah itu ujlah hati gitu, bukan ujlah fisik. Nah cuman karena ada perpenandaan dan ada yang lain, saya menghormati, sudah biar aja. Nanti saya sampaikan di publik saja. Tapi ini juga sekaligus saya bersyukur. Setiap kejadian saya selalu syukuri rekan sekalian. Kenapa? Karena pasti ada di balik hikmah itu. Wah, kan jadi tema ini. Sudah, saya kira saya akan jadikan tema itu. Rekan sekalian, setelah saya banyak berkecimpung, bergaul dengan tokoh-tokoh agama, ini termasuk salah tokoh juga ya, walaupun mungkin tokohnya tidak besar. Banyak sifat-sifat mereka itu mendekati sifat Nabi palsu. Kalau saya perhatikan ya, Ahlul Bid'ah juga itu mendekati Nabi palsu. Banyak orang-orang yang berpendapat sesungguhnya tidak disampaikan oleh Nabi. Berarti kan itu mendekati Nabi palsu. Tapi bukan Nabi palsu, karena Nabi palsu syaratnya apa coba? Mengaku, mengklaim dapat wahyu. Tapi kalau mendekati sifat, ya. Karena salah satu sifat Nabi palsu adalah bikin ajaran-ajaran baru. Jadi ahlul bid'ah, para habib-habib itu nabi-nabi palsu sifatnya tuh, ya. Dan kenapa mereka kalau gitu banyak diikutin? Ya memang Nabi sudah mengatakan pengikut Dajjal banyak. Sudah tidak aneh kan? Jadi Balawi-Balawi itu kalau kita perhatikan tuh ajarannya, Masya Allah, luar biasa ya. Itu mendekati sifat Nabi palsu. Banyak sekali. Dan itu nanti masuk kepada roadmap. Teman sekalian, roadmap itu nanti tinjauannya banyak sekali. Bagaimana Islam sudah dirusak total, mendalam rusak. Nah, ini sedang kita bangun roadmap untuk menunjukkan alternatif kepada dunia bahwa seharusnya Islam ditegakkan seperti ini. Ya. Salah satu sumbernya ada itu, banyak tokoh agama yang justru merusak Islam sendiri. Baik, rekan sekalian. Berikut saya bantah dari sisi ilmiah dan kitabiah. Kalau yang tadi itu, yang gelarnya master itu, tidak ada satu pun dalil yang keluar. Cuma analisa dia saja, saya lihat ya.
Ini pernyataannya. Ujalah yang sebenarnya hanyalah ujalah hati yang sering diutarakan untuk menolak dan meremehkan ujalah fisik. Baik, kita akan bantah dengan sisi dalil syar'i dari Al-Quran dan hadis, kemudian keterangan ulama salaf dan kitab-kitab klasik, logika maqasid syariah atau tujuan syariat, konteks zaman atau akhir zaman, kita akhir zaman. Saya kira dengan pendekatan 4 ini insya Allah sudah terbantahkan. Sekaligus ini menjelaskan kepada umat yang luas bahwa yang dimaksud ujalah itu bukan ujalah hati. Bahwa ujalah hati ialah harus, itu mah orang yang di dunia pun sekarang masih penuh dunia harus ujalah hati. Itu memang sangat bagus ya. Walaupun kita ada di masyarakat umum, kalau bisa sudah mulai ujalah hati. Misalkan tidak pernah nonton yang aneh-aneh, tidak pernah kumpul di tempat yang macam-macam. Nah itu ujalah, itu hanya ujalah hati. Ya kalau hanya ujalah hati, bagaimana kalau kita sholat hati saja, dalam hati ya? Semua dalam hati kalau gitu, kan berbahaya itu. Ini pernyataannya. Ujalah yang sebenarnya bukan meninggalkan dunia atau masyarakat, tapi ujalah hati. Selama hati kita tetap terjaga di tengah masyarakat, itu lebih baik daripada mempersiapkan diri secara fisik. Begitulah kira-kira pendapatnya ya. Bantahan pertama dari dalil hadis dulu. Contoh, hadisnya banyak. Kita ambil 3 sajalah. Sebaik-baiknya harta seorang muslim di akhir zaman adalah kambing yang digembalakan di lereng gunung dan tempat hujan turun. Ia lari menyelamatkan agama dari fitnah. Hadis riwayat Bukhari ya. Dari banyak teks hadisnya. Yang kurang lebih redaksinya kurang lebih sama ya. Ini bukan sekadar ujalah hati, tapi tindakan fisik untuk menyelamatkan agama dari fitnah besar. Sekali lagi dulu saya pun tidak begitu paham kenapa harus ujalahnya. Tapi setelah duduk di sini baru paham. Masya Allah. Seharusnya sejak awal saya dewasa balik itu lebih bagus ujalah sebetulnya. Jadi karena begitu besar fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat. Memang zaman kita ini zaman fitnahnya berat sekali, besar. Kita bisa melihat dunia sekarang sudah penuh dengan kegelapan fitnah itu ketika kita di sini. Ketika kita sedang berada di tengah-tengah arus fitnah, tidak terasa itu adalah kita sedang terbawa arus fitnah, tidak terasa. Tapi ketika kita ke sini, maka terasa sekali. Karena sekalian, teman-teman yang menjiwai di sini akan terasa ketika kita ke kota. Makanya tidak heran Ustaz Abu Qasar pernah bicara kemarin yang waktu saya ke Bandung. Kang, hanya beberapa jam di kota saya ingat ke Tanah Rujula. Saya pikirannya di sana. Saya tidak betah di kota. Nah, itu orang yang sudah kebeli hatinya oleh sesuatu yang besar ya, di dalam konteks pengetahuan bahwa di zaman ini sekarang itu fitnah merajalela. Setiap langkah itu fitnah. Banyak sekali loh di kota ya. Penjelasan Ibnu Hajar dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menyerahkan diri, menyendiri ujalah lebih utama saat terjadi fitnah. Sekarang saya sudah mengatakan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, di kota itu hampir tidak ada yang tidak ada fitnahnya. Syirik, pamer aurat, kemudian korupsi rame-rame. Begitu. Makanya betul mimpi Muhammad Qasim mengatakan dunia sedang gelap. Dan bahkan dalam mimpi itu, di dunia itu cahaya itu dari tempat itu jelas munculnya. Coba, rekan sekalian. Berarti betul. Inilah zamannya harus jelas. Silakan. Saya sudah berkali-kali bukan menantang ya. Dialog lah. Coba tunjukkan kepada saya di kota-kota mana yang tidak ada fitnah.
Mari kita bicara luas fitnah itu apa. Menurut teks hadis Quran. Saya sudah merenung. Ketika saya menulis sesuatu itu saya merenung jauh. Apakah betul mimpi Qasim sekarang ini dunia sedang dalam gelap? Betul ternyata. Masya Allah. Semuanya gelap. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan hanya ujilah hati sementara dia ada di tempat gelap? Bagaimana mungkin mau bersih-bersih sementara dia ada di tempat kotor? Bagaimana dia bicara tauhid sementara dia ada di tempat syirik? Gimana itu? Tidak nyambung ya. Saya melihat inilah fatalnya orang berilmu. Karena dia pembenaran, gengsi kan. Ini orang berilmu kan ada di kota-kota nih. Sementara yang ujlah ini kan orang-orang biasa. Ada ustaz-ustaz nanggung. Artinya ustaz kampung. Bukan ya. Bukan ustaz nanggung. Ustaz kampung. Gengsi dong yang di kota ya. Wah, dokter-dokter ustaz. Ini ngapain itu lah? Akhirnya apa? Yang keluar dari mulutnya coba. Teman-teman tahu apa aja? Pembenaran. Contoh kemarin yang ngomong ujung loh. Saya perhatiin tuh. Kok mana dalilnya? Itu pembenaran. Gengsi dia. Intinya nggak usah ikutin dikit lah. Yang benar tuh begini-begini semua. Kira-kira begitu. Makanya Ustaz Faisal protes tuh. Kang, kok dia begitu ya? Ya sudah. Ustaz dengar nggak ada dalil? Nggak ada. Nah makanya pembenaran yang ada. Karena dia gengsi, dia kan master bidang agama kan. Saya kan master bidang ekonomi, nggak nyambung katanya. Oke, dengan sekalian. Jelas dari para ulama besar pun juga mengatakan yang sama. Ya. Nabi memerintahkan ujilah fisik saat Dajjal keluar. Jika kalian mendengar Dajjal muncul, menjauhlah darinya. Karena seseorang mendatanginya mengira dirinya beriman. Tapi karena terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya yang dinampakkan Dajjal. Ini resume hadisnya. Panjang sebenarnya. Redaksinya bisa macam-macam lah, tapi intinya sama. Ini bukan perintah kuatkan hati. Mana coba perhatiin? Tapi hindari lokasi menunjukkan perlunya menjauh secara fisik. Begitu. Dan ternyata betul. Loh, saya berpikir begini, sebelum ujilah ya. Kok Dajjal, kok ujilah bisa menghindari Dajjal? Bukannya Dajjal itu dari iblis, setan kan bisa mengganggu pikiran kita. Di gunung manapun kan, karena dimensi kita beda, mereka bisa menjangkau. Jadi kenapa ya? Kok Nabi untuk menghindari Dajjal kok harus ke gunung? Tapi entah mengapa saya samina wa ta'ala pada Nabi. Saya lakukan aja. Seharusnya pun jungkir balik. Teman-teman sekalian, di sini itu jungkir balik. Di sini itu berdarah-darah. Di sini itu sudah tidak terhitung dana yang harus keluar. Kan sekalian, kenapa? Karena saya berprasangka baik. Karena saya yakin teks hadis ini memang ujilah fisik. Dan ternyata sampai ke sini baru tahu. Benar ternyata. Contohlah, hal kecil saja. Kalau di sini kan bisa dikomando. Jangan pegang handphone. Hampir nol semua, hampir nol semua. Ada satu dua yang masih belum nol. Coba kalau di kota. Saya, katakanlah pengurus DKM. Atau saya dianggap ustaz di daerah saya. Semua handphone simpan. Jangan menggunakan handphone. Anak-anak nanti bahaya. Mana ada yang nurut? Dulu siapa katanya? Ngatur-ngatur gue. Ngatur-ngatur anak gue. Kan begitu jawabannya. Benar ternyata. Di tempat ujlah lah bisa diatur serempak untuk melakukan suatu gerakan penghindar dari fitnah. Jangan hanya lihat Dajjal fisik. Nabi itu artinya ketika ngomong Dajjal itu termasuk fitnahnya. Baik, jelas ya? Itu saya baru paham. Oh iya betul. Di tempat ujlah lah kita bisa. Ayo hadir kajian. Ayo hadir penguatan. Ayo kita baca surat Al-Kahfi. Ayo begini, ayo begini. Hanya di tempat ujlah yang bisa dilakukan.
Di tempat pabrik mana bisa. Semua karena kesadaran. Wah, kesadaran di zaman fitnah sulit sekali. Baik, itulah yang disebut dengan apa yang Nabi sampaikan. Ulama seburuk-buruknya makhluk. Dan yang ngomong tadi juga termasuk alul kitab itu. Seburuk-buruknya makhluk, betul. Saya juga agak kaget ya. Tapi itulah fakta, selesai. Nabi Muhammad SAW menyebut ujlah sebagai pilihan terbaik. Seorang bertanya, siapakah manusia paling utama yang berjihad? Yang berjihad ya. Banyak teksnya panjang, tapi intinya berjihad. Lalu orang yang menyendiri di lembah-lembah demi menyembah Rabbnya dan menjauhi keburukan manusia. Pertama, jihad nyata berarti kan. Masa jihad hati? Kalau baca teksnya kan jihad fisik ini. Nah, jadi sudah jelas gugur itu mengatakan lembah adalah tempat fisik. Nabi tidak hanya menyebutkan ibadah hati, tapi lokasi ujlah sangat nyata. Ya, jelas sekali. Hampir semua Nabi, ini hampir ya, maaf saya salah, bukan semua, hampir ujlah nyata. Nabi Isa ujlah, Nabi Musa ujlah, Nabi Muhammad ujlah. Ya, banyak nabi-nabi dalam sejarahnya itu ujlah. Bukan ujlah hati saja ya. Oke, keterangan ulama tentang ujlah fisik. Imam Nawawi, ujlah disyaratkan ketika fitnah meluas dan tidak bisa dicegah, maka menyendiri dari masyarakat lebih utama. Tuh, ujlah fisik kok kata Nabi itu, kata ulama-ulama besar. Ibnu Rajab Al-Hanbali, ini Hanbali bukan? Imam Hanbali bukan? Bukan ya? Saat dunia dipenuhi keburukan dan masyarakat dikuasai kebatilan, maka menjadi lebih utama untuk menjaga agama dan hati. Ini mana ada yang nggak kebatilan? Coba tunjukkan kepada saya di kota. Insya Allah ya. Berat. Imam Al-Ghazali juga mengatakan ujlah bisa bermakna fisik maupun batin. Nah ini benar. Ya sebetulnya bagusnya ujlah batin juga. Rekan sekalian, teman-teman di sini sedang dilatih untuk ujlah batin. Fisiknya sudah, tapi batinnya masih ada yang belum. Maka kita sedang dididik ujlah batin. Jadi memang yang benar tuh ujlah fisik dan batin. Gak percuma ujlah fisik doang, masih perilakunya masih penduduk dunia. Ya, artinya bukan ujlah hati, artinya seluruh penghuni bukit lembah sedang di-upgrade, sedang ditempa untuk hanya bermahabbah kepada Allah. Nah itu ujlah batin namanya. Penuhnya penting, namun ketika masyarakat membawa kepada maksiat, maka ujlah fisik adalah solusi utama. Tuh, lihat. Dari Quran, Ashabul Kahfi itu ujlah fisik, jelas. Mereka berlindung di dalam gua seraya berkata, wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat di sini. Surat Al-Kahfi ayat 10. Jelas, ujlah fisik kok. Makanya heran saya tuh, nggak ngerti ini Ustaz atau gimana ya? Saya juga bingung. Tafsir Ibnu Sirin, Ibnu Katsir, mereka memilih ujlah karena tidak mampu menghadapi kekuasaan sistem yang zalim. Tuh, jadi jelas fisik. Logika maqasid syariah, tujuan utama syariah, hifz al-din, menjaga agama. Ketika masyarakat, sistem dan lingkungan menjadi ancaman bagi iman, maka hijrah ujlah adalah bentuk perlindungan syar'i, ya, dari sisi syariahnya. Silakan diuji. Ujlah hati tidak cukup, bro, jika tempat tinggal, mendidik, dan banyak syirik. Rekan sekalian, tanpa rekan-rekan sadari, jika kita ada di kota keramaian, kita sebutnya sedang dididik untuk berbuat syirik. Syirik menjadi kabur. Baliho di mana-mana iklan, kan
kabur. Dididik kita, dipaksa untuk terus berada di tengah-tengah sini. Itu kan dididik sebetulnya. Belum lagi, wah banyak salah ya. Sudah banyak salah yang kita sampaikan. Pekerjaan lingkungan tinggal memaksa maksiat. Tuh, dipaksa kita maksiat. Makanya saya berkali-kali rekan sekalian, ketika ada di tengah-tengah kota, saya kan senang ya meneliti, menelaah. Betul. Ketika di kota 3 jam saja, mungkin ada 5 kali kita lihat maksiat mata lah, ya. Susah menghindari itu. Karena berseliweran orang-orang yang buka aurat ya. Buka aurat bukan hanya telanjang bulat, tapi juga menunjukkan tempat-tempat aurat ya. Itu susah sekali. Baik, jadi tidak cukup ujilah hati. Karena dipaksa memang oleh keadaan yang penuh dengan ya. Informasi lingkungan mengikis iman. Iya betul. Contoh saya sudah berkali-kali. Kalau kita kerja nih, sekarang hari gini, apalagi kota-kota besar, kadang-kadang saya berkali-kali kejadian, bukan kadang-kadang, sering kejebak macet. Biasa tidak macet, di situ macet. Wah, susah bergerak. 1 jam baru keluar. Maghrib lewat. Paksa kadang-kadang jadi tayamum dan sebagainya. Dan sekalian, ini belum tentu juga di motor bisa tayamum. Belum tentu di jalan ada masjid. Coba gimana? Terkikis iman. Kenapa? Karena kebiasaan. Sepertinya jadi nikmat aja. Melanggar, akhirnya tidak sholat. Nah, lewat ya. Nah, rekan sekalian, keadaan kota hanya akan mengikis iman saat ini ya. Kota dikuasai fitnah dan sistem dajjal. Sudah pasti nih, sudah jelas kita sampaikan berkali-kali. Sistem apapun sekarang, baik sistem perpolitikan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, semuanya sudah mengikuti sistem. Jelas saya kira tidak cukup hanya ujlah hati ketika kita di kota. Kenapa? Karena keadaannya sudah begini, sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Ya sesuai dengan kitab-kitab sampaikan tadi. Kalau sudah dikepung dengan fitnah, maka tidak ada jalan lain kecuali ujlah fisik. Ya. Ujlah fisik adalah benteng eksternal, sementara ujlah hati adalah benteng internal. Ujlah hati itu ya menjadi sifatnya baik, menjadi sifatnya juhud, menjadi sifatnya dermawan, menjadi orang yang taat kepada perintah. Itu ujlah hati namanya. Tapi kalau di kota kita sudah bisa ujlah hati, namun tidak bisa ujlah fisik, banyak sulit untuk menegakkan murni sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melawan kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan di kota. Sulit sekali untuk menghindar dari itu semua. Ya, kadang-kadang terbelit. Dan sekalian, tidak sedikit. Saya itu banyak dulu mendengar. Ya. Contoh di partai-partainya. Saya memberi contoh yang saya lihat nyata betul ya. Terus kalian jangan salah, di partai itu banyak orang pendidikan agama loh. Banyak sekali. Yang LC juga banyak ikut partai. Yang kiai juga tidak sedikit ikut partai. Banyak sekali teman sekalian ya. Kalau mau teman-teman tahu. Yang ikut pesantren banyak lagi. Jangan lupa loh teman-teman sekalian. Anggota dewan, bupati desa banyak yang pintar ngaji loh. Banyak, saya juga kaget kadang-kadang ketemu. Oh ternyata lulusan SMU-nya sekolah tinggi agama, sekolah agama. Banyaklah pendidikan agama, juga S1-nya. Terus saya mau tahu, pandangan saya, hampir semua kiai, hampir semua ustadz, hampir semua syekh yang ada di partai politik sudah tercemar
dengan sistem yang merusak internal dia pribadi maupun masyarakat. Sulit untuk menghindar dari transaksi-transaksi, sulit sekali. Makanya saya pernah nyampaikan kan, ada sebuah partai dulu tuh tahu persis saya, yang penting benar, dia tidak mau tercemar. Sekarang terseret menjadi yang penting menang, bukan yang penting benar. Dilakukan apapun untuk memenang pertempuran, dan bahkan sumber dananya banyak. Ya, begitulah kurang lebih. Terseret, sulit sekali. Jadi jangan lupa, artinya jika hanya mengandalkan ujlah hati atau merubah sikap sifat, tapi di dalam kubangan yang penuh syirik, penuh dengan kezaliman, penuh dengan sistem dajjal, maka sulit mempertahankan iman itu. Apa yang kata Nabi benar. Jika kalian ingin menyelamatkan agamanya, maka ujlah. Ya. Kita teruskan. Kesalahan konsep ujlah hati saja. Pertama, berarti dia sedang menyederhanakan perintah Nabi yang jelas-jelas mengandung dimensi ruang dan tindakan fisik. Ini berarti orang berani nih menentang, menyederhanakan perintah Nabi ya. Mengabaikan contoh nyata dari para nabi, sahabat dan tabiin, tokoh-tokoh yang juga ujlah dalam sejarah. Banyak ini teman sekalian ya. Kalau dia baca sejarah, saya juga, makanya itulah saya mulai paham bahwa fitnah dajjal itu benar memang susah dilawan. Termasuk tokoh-tokoh agama susah dilawan fitnah dajjal itu. Padahal sejarahnya kan di satu sisi dia bicara ikuti Nabi, ikuti para tabiin, tapi ketika ngomong ini nggak diikuti, gimana coba? Meremehkan peran tempat lingkungan dalam membentuk iman. Kesimpulan, pernyataan bahwa ujlah yang sebenarnya adalah ujlah hati adalah pernyataan tidak lengkap, bahkan keliru, baik dari sudut ilmiah atau kitabiah, jika dipakai untuk menolak ujlah fisik. Pertanyaannya, wah Kang, kalau ujlah fisik gimana? Masa 2 miliar umat Islam dibunuh semua? Jawabannya gimana teman? Yang sederhana. Yang sederhana atau monohok? Jawabannya gimana? Loh, memang orang pilihan itu sedikit. Nah, udah kita jawaban. Ya kan? Nah itu sudah. Itu jawabannya. Berarti Anda tidak terpilih oleh Allah. Udah, gak perlu berdebat panjang. Berarti menunjukkan orang pilihan itu sedikit. Dan memang sedikit. Sejarah seluruh umat manusia yang benar itu sedikit. Yang di jalan kebenaran itu sedikit. Orang yang istiqomah itu sedikit. Semuanya serba sedikit. Ya. Jadi memang begitu. Yang masuk surga, bayangin, dari 1000 anak Adam hanya 1, kan sedikit. Yang disebut Gora Batu juga sedikit. Semua sedikit. Jadi artinya jawabannya adalah, ya memang, bahwa tidak mungkin semua umat Islam ujlah. Kenapa? Karena orang yang dapat hidayah dan Allah pilih sedikit. Nah itu jawaban ya. Baik rekan sekalian, di dalam Islam ujlah fisik dibenarkan, bahkan dianjurkan dalam keadaan tertentu seperti ada fitnah dajjal, krisis moral, kehancuran masyarakat, dominasi sistem batil, dan ketidakmampuan menjaga amal agama di tengah keramaian. Sudah jelas. Ini 100% sudah terjadi saat ini. Makanya mengapa ditutup dengan kabar langit bahwa dunia sekarang ini penuh dengan kegelapan, gelap gulita. Sudah sempurna berarti. Apa yang tidak sempurna dari apa yang Nabi sampaikan ya? Oke. Makanya insya Allah akan keluar roadmap kita untuk keluar dari kegelapan ini. Bagaimana konsepnya? Bagaimana
tinggal diterapkan sajalah sistemnya, nggak perlu dirumuskan lagi, nggak perlu lagi ada survei riset sampai risetnya berbulan-bulan dengan biaya triliunan, nggak usah, langsung saja dari sumbernya, petunjuk langit, gratisan ini. Roadmap gratisan. Coba roadmap disusun oleh masyarakat, waduh, harus seminar dulu, sewa hotel, berkali ketemu, puting, wah, akhirnya bolak-balik. Insya Allah itulah kebenaran, ya. Kebenaran itu murah, bukan mahal. Surga itu murah. Yang saya heran, surga itu murah, tapi jarang yang mau. Maksiat itu mahal, tapi duyun-duyun. Coba gimana konsepnya? Apa nggak gila itu? Gila kan? Diskotik, wah, sedih. Mau geleng-geleng, ini tuh 200.000. Kalau nggak salah 200.000 ya pasaran. Siapa yang tahu? Oh, berarti kalau nggak ada jawab berarti betul. Kalau ada yang jawab tadi, tahu berarti ini. Mahal. Loh, di sini gratis semua. Murah. Masya Allah. Tidak ada yang mau, jarang yang mau. Tapi kalau maksiat, ada dangdutan di Subang, sampai harus marah ke orang tua minta duit kan? Mak, minta duit. Gak ada. Minta duit pokoknya. Kan gitu ya? Anak salah. Mau kemana nak? Dangdutan. Apa ya? Maksa. Sampai ada sebuah peristiwa, ibunya disiksa, dianiaya gara-gara hanya minta duit, tidak dikasih. Tidak, mau tahu teman-teman, polisi mengatakan hanya ingin nonton dangdutan, hanya ingin ikut trek dengan teman. Coba, ibunya dianiaya, nggak dikasih duit, udah gila semua. Rasa lihatnya berikutnya, ujar hati dan fisik bukan bertentangan, tapi komplementer. Apa artinya? Ujar hati sudah disampaikan, membersihkan jiwa. Ujar fisik menjauhkan dari racun di luar. Nah, masalahnya di tempat luar itu semua sudah racun, hampir semua sulit menghindari ini, ya. Jadi saran saya kepada orang-orang yang masih belum ujlah, tidak usah bicara pembenaran, sudah katakan jujur. Insya Allah kita niatkan ujlah, tapi saat ini belum mampu karena pertimbangan A, B, C, D. Itu yang benar. Itu dalil yang benar. Jangan pembenaran, tidak ada dalil untuk mempengaruhi yang lain. Karena gengsinya. Dia ahlul kitab tapi tidak ujlah. Akhirnya pembenaran yang ada. Dan itulah sifat iblis. Sombong. Ada kesombongan di situ. Ya. Iblis kan begitu, ada kesombongan. Akhirnya mencari pembenaran kepada Allah, ya. Jadi rekan sekalian, kita sekarang ini sampaikan dengan, ini kan santun, tapi tajam, harus tegas. Kita di zaman kita ini harus jelas antara yang batil dan yang hak, nggak boleh samar-samar abu-abu. Udah jelas saja, ceplak. Ini yang hak, itu adalah batil, ya. Jadi, rekan sekalian, sekali lagi, jujurlah, tidak usah pembenaran. Kami belum sanggup untuk ujlah. Silakan yang ujlah, alhamdulillah. Begitu harus, ya, apalagi tokoh agama. Harus lebih memahami kaitan dengan ini semua.